Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan kembali lagi, yaitu membahas soal asli FR ya, tahap 1 dan tahap kedua bidang teknis. Yang sudah lama kita tidak kita bahas ya. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal FR baik tahap 1 maupun tahap kedua untuk bidang teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Pembahasan secara detail dan mudah dipahami. Untuk hari ini kita khususkan bagi Bapak Ibu yang PGSD ya. Bagian pertama ini wajib lolos di tahap ketiga ya. Ikuti terus pembahasannya, pasti lolos. Oke, seperti biasa edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung kita lihat yaitu bentuk soal nomor 1. 1. Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi kalor adalah A. Kipas angin, B. Pengering rambut, C. Lampu, D. Panel surya, E. Dinamo sepeda. Kita perhatikan di sini yaitu kata kuncinya adalah perubahan energi ya, perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Berarti kita tentukan terlebih dahulu yaitu kata kuncinya di sini adalah perubahan ya, perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Ini kata kuncinya seperti itu ya, perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Kita perhatikan. Mari kita lihat pembahasannya ya supaya lebih jelas, lebih paham mengenai tentang perubahan energi listrik menjadi energi kalor adalah kita perhatikan pembahasannya. Berikut beberapa alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas atau energi kalor. Jadi energi kalor itu sama juga dengan energi panas gitu ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu yaitu energi listrik. Berarti yang berhubungan dengan listrik gitu ya. Jadi energi listrik menjadi energi panas, salah satu contohnya apa? Setrika ya. Kita buktikan setrika ini apabila kontaknya kita cokkan ke dalam kontak listrik, maka setrika ini akan berubah menjadi energi kalor atau energi panas seperti itu ya. Begitu pula kompor gas. Mengapa kompor gas termasuk? Karena di sini kompor kita hubungkan ke tabung gas ya. Gas itu tabungnya kan mengandung gas ya. Setelah kita petikkan maka akan menjadi energi panas atau energi kalor. Begitu pula rice cooker ya, untuk menanak nasi. Begitu pula apabila kontaknya kita cokkan ke dalam kontak listrik maka akan yaitu menjadi energi panas ya, dan solder. Artinya perubahan energi listrik menjadi energi kalor adalah salah satunya apa kipas angin? Bukan ya, kipas angin ini kipas angin. Jadi kipas angin ini dari energi listrik menjadi energi gerak ya untuk kipas angin. Untuk pengering rambut ini energi listrik menjadi rambut. Nah, pengering rambut ya. Maka di situ akan menjadi rambut kita menjadi kering karena situ ada sedikit yaitu energi panasnya gitu ya. Lampu enggak, ini menjadi energi cahaya ya, panel surya begitu pula menjadi energi cahaya ya. Dinamo sepeda juga tidak ya. Mengapa dinamo sepeda tidak? Karena dinamo sepeda ini digerakkan oleh ban, ada gesekan ya, berarti gerak seperti itu. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 di sini adalah yaitu B, pengering rambut. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pengering rambut. Kita lanjut nomor 2. Perubahan energi pada dinamo sepeda adalah ini yang kita bahas tadi, yaitu kata kuncinya di sini adalah perubahan energi pada dinamo sepeda itu apa? A. Gerak menjadi listrik menjadi panas. Yang pertama, gerak menjadi listrik menjadi cahaya. C. Cahaya
menjadi gerak dan menjadi listrik. D. Cahaya menjadi listrik dan menjadi cahaya. E. Yaitu energi gerak menjadi energi cahaya dan berubah menjadi energi listrik. Kita perhatikan di sini. Dinamo sepeda seperti itu. Ya, pada dinamo sepeda di situ akan mengalami perubahan. Ya, perubahan apa? Gitu ya. Kita lihat pembahasan. Pada pembahasan, dinamo adalah sumber energi yang berisi magnet. Ya, dinamo itu adalah berisi magnet dan kumparan di mana dapat menghasilkan energi listrik jika diputar. Ya, energi listrik jika diputar. Jadi prinsip dari kerja dinamo adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Gerak. Di mana bukti geraknya? Roda tadi ya, roda yang kita putarkan sehingga jadi energi mengubah energi gerak yang roda kita putarkan menjadi energi listrik. Dinamo sering digunakan pada lampu, pada sepeda yang digerakkan berdasarkan gerak roda. Berarti sudah jelas, yaitu jawabannya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan menjadilah sebuah cahaya. Berarti jawabannya adalah yang B ya, energi gerak ke energi listrik dan menjadilah sebuah energi cahaya. Berarti jawabannya yang betul adalah yang B. Berikutnya nomor 3. ASEAN ya, ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna kuning melambangkan A. Semangat dan dinamis. B. Kemakmuran negara anggota. C. Kekayaan. D. Kekuatan dan kestabilan. E. Kesucian. Kita perhatikan yaitu lambang ASEAN tersebut ya. Kita harus mengetahui seperti apa bentuk lambang ASEAN ya. Karena lambang ASEAN itu ya dilingkari dengan warna biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning. Yang pertanyaannya adalah warna kuning ini melambangkan apa? Kan gitu. Kita perhatikan pembahasannya. Perhatikan pada lambang ASEAN. Nah, inilah yang disebut dengan lambang ASEAN. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu yaitu lambang ASEAN. Lambang ASEAN bermacam warna. Yang pertama, nomor 1 yaitu lambang ASEAN ini digunakan sebagai lambang resmi ASEAN ya, atau negara-negara ASEAN. Yang kedua, lambang ASEAN melambangkan kemantapan. Nah, kemantapan ya, lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Nah, jadi arti dari lambang ini adalah kemantapan dan perdamaian ya, dan persatuan antar negara ASEAN. Seperti itu. Dan di sini terdapat warna. Yang pertama yaitu lingkaran warna biru. Nah, ini lingkaran warna biru ini ya, warna biru, dan di dalamnya lingkaran warna merah. Ini warna merah. Lingkaran warna biru dan di dalamnya warna putih, warna putih ya. Dan kuning dalam warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara ASEAN. Kita perhatikan. Di sini berarti ada warna biru, warna putih, warna merah, dan warna kuning. Warna biru ini melambangkan perdamaian. Nah, warna biru yang di luar ini melambangkan perdamaian dan kemantapan. Sedangkan warna merah, ya warna merah ini, ya warna merah ini melambangkan keberanian dan dinamika. Putih, garis putih ini yaitu melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Sedangkan 10 batang padi yang terikat melambangkan
10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN. Ya, di sini ada 10 batang padi yang diikat, artinya adalah ada 10 negara ASEAN. Tadi pertanyaannya adalah, perhatikan, warna kuning melambangkan, nah tadi warna kuning apa? Melambangkan yaitu kemakmuran negara anggota. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu kemakmuran. Ya, jawabannya B. Oke, lanjut kita nomor 4. Ini masih seputar ASEAN. Sebutkan 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN adalah. Sekali lagi, sebutkan 5 negara pemrakarsa pendirinya ASEAN. Perhatikan di sini, siapa sih tokoh-tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN? Berdirinya ASEAN adalah, sebutkan 5 negara. A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos. D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar. D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Kamboja. Kita perhatikan, yaitu ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Kita perhatikan baik-baik. Apakah Indonesia ini termasuk di dalamnya? Kita lihat pembahasannya. Berikut negara yaitu pemprakarsa berdirinya ASEAN beserta tokohnya. Perhatikan. Kali ini yang ditanya adalah sebuah negaranya. Ya, nanti bisa jadi di tahap ketiga yang ditanya itu bukan negaranya, tapi tokoh, nama tokohnya. Nah, jadi di channel ini kita kembangkan ya, kita kembangkan seperti itu. Yang pertama yaitu negara Indonesia, tokohnya adalah Adam Malik. Ini yang pertama. Berarti Indonesia termasuk. Ya. Satu yaitu Indonesia, nama tokohnya yaitu Adam Malik. Perhatikan. Ya, sekali lagi untuk soal tahap kedua kemarin yang ditanya adalah negaranya. Ya, bisa aja nanti di tahap ketiga yang ditanya adalah tokohnya. Yang kedua yaitu negara Filipina. Berarti Filipina termasuk. Tokohnya adalah Narcisco Ramos. Ini lihat. Namanya untuk Filipina yaitu Narcisco Ramos. Yang ketiga Singapura. Berarti Singapura kategori negara pemprakarsa, yaitu nama tokohnya Raja Ratnam. Ini nama tokohnya yaitu Raja Ratnam. Yang keempat Malaysia. Ya. Yaitu nama tokohnya Tun Abdul Rajak. Nama tokoh pendiri atau pemprakarsa berdirinya ASEAN dari Malaysia adalah Tun Abdul Rajak. Yang kelima yaitu negara Thailand. Nama tokohnya adalah Tanat Koman. Sekali lagi, nama tokoh pemprakarsa dari negara Thailand adalah Tanat Koman. Berarti di sini Vietnam tidak termasuk. Berarti ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya suatu ASEAN tersebut. Yaitu pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Filipina, dan Thailand. Berarti jawabannya yang betul adalah yang B. Ingat sekali lagi, ya. Kali ini yang ditanya adalah nama negaranya. Bisa aja nanti tahap ketiga yang disebut bukan nama negara, namun yaitu tokoh pemprakarsa berdirinya ASEAN, seperti itu. Ya, jadi kita harus pandai yaitu mengembangkan bentuk soal. Berikutnya kita lanjut soal nomor 5. Oke, ini sengaja kita acak ya soalnya supaya Bapak Ibu bisa memahami betul gitu. 5. Perhatikan istilah berikut. 1. Nyamuk dewasa. 2. Telur. 3. Pupa. 4. Jentik. 5. Nyamuk muda. Urutan daur hidup nyamuk yang benar adalah, kata kuncinya yaitu urutan daur hidup nyamuk yang benar adalah. Kita perhatikan terlebih dahulu pembahasannya. Di sini kita perhatikan yaitu daur hidup nyamuk.
daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur. Berarti telur. Kita cari telur, berarti 2 ya. Oke, 2. Berarti dimulai dari urutan. Berarti nomor yang A ini salah. Ya kan? Nah, yang 4 juga salah. Yang D juga salah. Antara B dan C. 2. Setelah telur, dia akan berubah menjadi larva atau disebut dengan jentik nyamuk. Berarti telur, yang kedua jentik. Ya. Setelah larva berubahlah menjadi pupa. Berarti pupa ini yang ketiga. Setelah pupa berubahlah menjadi nyamuk dewasa atau nyamuk muda terlebih dahulu ya. Nyamuk muda baru menjadi nyamuk dewasa. Oke, ini keempat. Berarti jawabannya adalah telur, jentik, pupa ketiga. Terus nyamuk muda di keempat. Dengan nyamuk dewasa ini yang kelima. Berarti nomor 5 yang terakhir. Kita perhatikan. Berarti 2, 4, 3, 5, 1. Berarti jawabannya betul adalah yang B. Oke ya. Oke, perhatikan. Berarti kalau untuk daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur, larva, pupa, dan nyamuk muda, terakhir nyamuk dewasa. Nomor 6. Jadi ini setelah diperhatikan nampaknya daur hidup hewan itu sangat banyak ya. Oke, nomor 6. Tahapan metamorfosis yang tepat ditujukan pada metamorfosis ditujukan pada A. Capung. Capung itu dimulai dari telur, imago, capung dewasa. Kalau belalang dimulai dari larva, imago, nifa. Katak dimulai dari telur, katak berekor, berudu, katak dewasa. Yang D, lalat dimulai dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Kata kuncinya yaitu metamorfosis. Yang tepat kita perhatikan. Di sini metamorfosis yang tepat pada opsi A, B, C, D kita perhatikan. Kita ambil dari lalat. Ya. Lalat itu pertama dimulai dari telur. Seperti dengan nyamuk tadi ya. Kalau nyamuk juga dimulai dari telur, lalat juga dimulai dari telur. Berarti telur ini adalah 1. Setelah telur, dia berubahlah menjadi larva. Kedua, setelah larva berubahlah menjadi pupa. Berarti pupa yang ketiga. Setelah pupa menjadilah lalat dewasa. Lalat dewasa ini yang keempat. Berarti jawabannya yang betul adalah yang D. Oke. Berikutnya nomor 7. Kita lanjut nomor 7. Lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila. Perhatikan, di sini kata kuncinya itu pohon beringin. A. Sila 1, B. Sila 2, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Kita perhatikan lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila keberapa pohon beringin. Kita perhatikan di sini, ya. Untuk Pancasila terdapat 5 sila. Sila yang pertama yaitu bintang, Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya sila pertama yaitu bintang. Yang kedua rantai. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu pohon beringin, Persatuan Indonesia. Di sini tadi pohon beringin ya, pohon beringin. Yang keempat yaitu kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan yang kelima padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti jawabannya untuk pohon beringin yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maka jawabannya adalah C. Oke, kali ini yang ditanya adalah lambang Pancasila. Ya. Nanti bisa aja di tahap ketiga yang ditanya itu bukan lambang dari Pancasila, tapi makna dari sila ketiga, begitu ya. Atau makna dari sila
2 dan seterusnya. Jadi kita harus memahami, ya, kita harus pandai mengembangkan seperti itu. Berarti nanti intinya ini, kalau seandainya maknanya kata kunci seperti ini aja. Di sini ada kata ketuhanan, di sini ada kata kemanusiaan, di sini ada kata persatuan, di sini ada bermusyawarah, yang di sini ada kata keadilan. Jadi kalau seandainya nanti yang ditanya adalah makna dari sila tersebut atau lama tersebut, ya, kita harus bisa mengembangkan kata ketuhanan itu apa, kata kemanusiaan itu seperti apa, kata persatuan itu seperti apa, bermusyawarah itu seperti apa bentuknya, dan keadilan itu bagaimana, seperti itu ya. Itulah kita harus pandai mengembangkan setiap soal tersebut. Maka untuk nomor 7 ini jawaban tepat adalah sila ketiga. Nomor 8. Gotong royong adalah salah satu pengalaman Pancasila, yaitu sila dengan lambang. Nah, seperti ini soalnya ke-8. Ya, gotong royong. A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Kita perhatikan, ya. Bintang ini sila pertama, ya kan? Tadi kan bintang sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, sedangkan padi dan kapas sila kelima. Namun yang ditanya di sini adalah gotong royong. Tadi seperti tadi sudah sampaikan, kita harus tahu makna, ya, makna masing-masing dari sila tersebut atau kandungan yang terdapat dalam sila tersebut, gitu ya. Adalah salah satu pengalaman Pancasila, yaitu sila dengan lambang. Perhatikan pembahasannya. Kita perhatikan pada pembahasan. Jadi kita harus pandai mengembangkan, ya. Oke. Sila pertama atau yang berlambangkan bintang tadi itu tadi ada kata kuncinya yaitu ketuhanan, ya. Nah, ini ada kata kunci ketuhanan. Kita kembangkan di sini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Nah, kan ketuhanan. Ada berapa agama atau ada berapa aliran di Indonesia? Nah, di situ kita harus saling menghormati. Di sana kepercayaan itu yang saya maksud tadi, ya. Gitu. Kita harus pandai mengembangkan atau nilai yang terkandung di dalam sila pertama itu apa, gitu. Terus sila kedua yaitu rantai. Tadi ini rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi di sini ada kata adil dan beradab. Apa sih maksudnya? Yaitu saling mencintai dan menumbuhkan rasa tanggung rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Ya, tadi di sini ada kata kemanusiaan dan adil dan beradab. Terus yang ketiga, sila ketiga yaitu pohon beringin. Persatuan Indonesia, ada kata kuncinya yaitu persatuan. Menempatkan persatuan bangsa, yaitu berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan, gitu ya. Yang keempat, sila keempat adalah kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu bermusyawarah. Maka menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam bermusyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada kata kuncinya yaitu adil. Maka mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan gotong royong. Berarti jawabannya adalah E, padi dan kapas. Karena padi dan kapas itu di sini ada kekeluargaan dan kegotong royongan. Itulah cerminan dari padi dan kapas. Nomor 9. Perhatikan nomor 9. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat belajar didik itu sendiri. Hal tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Ya, teori belajar ini sudah kita bahas sebelumnya, ya, di pembahasan sebelumnya, masih di channel Edukasi Official juga. Di sini kata kuncinya adalah niat peserta didik itu sendiri. Belajar itu akan terwujud apabila yaitu
keluar dari niat peserta didik itu sendiri. Itu kata kuncinya seperti itu. Kita bahas. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kata kuncinya itu kita harus memahami kata kunci setiap soal supaya kita bisa menaklukkan semua soal. Di sini tadi soalnya kata kuncinya kita buat yaitu niat peserta didik itu sendiri. Atau gini, terwujudnya suatu belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Sedangkan pengertian dari konstruktivistik adalah di sini proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran aktif. Maka jawabannya apa? Yang A, konstruktivistik. Nih, kan ya. Aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Jadi kata kunci dari konstruktivistik itu terwujudnya suatu belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. 10. Penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan prinsip. Kata kuncinya kita buat di sini adalah mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan prinsip. A. Finding out. B. Summing up. C. Checking out. D. Checking up. E. Keeping track. Kita perhatikan pengertian dari masing-masing tersebut. Keeping track, ya. Keeping track itu adalah harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa. Ya, di sini kita bahas yaitu keeping track. Keeping track itu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Checking up yaitu mampu mengecek ketercapaian. Nah, tadi kalau yang pertama tadi mampu menelusuri dan melacak kemajuan, kalau checking up mampu mengecek, namanya checking ya, berarti mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan finding out adalah mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Itu finding out. Sedangkan summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Berarti jawabannya udah jelas yaitu finding out. A ya, finding out. Tadi karena pengertian finding out adalah penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. 11. Kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow adalah, ingat kata kuncinya adalah kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow adalah A. Keamanan. B. Pengembangan diri. C. Afeksi dan relasi. D. Makan dan minum, tidur dan pakaian. E. Pencapaian dan status. Kita perhatikan yaitu piramida ya, atau piramid teori kebutuhan Abraham Maslow. Kita perhatikan di sini. Capaian tertinggi pada manusia itu apa? Yang pertama dari fisiologis. Manusia itu memerlukan makan, minum, tidur, pakaian dan lain-lain, itu disebut dengan kebutuhan fisiologis. Berikutnya dia naik menjadi rasa aman. Manusia itu harus memiliki rasa keteraturan, stabilitas dan keamanan. Itu namanya rasa aman. Naik lagi satu tingkat namanya sosial, yaitu afeksi, relasi dan keluarga. Itu sosial, hubungan keluarga, hubungan tetangga. Berikutnya lagi naik ke penghargaan,
yaitu pencapaian status tanggung jawab reputasi, yaitu penghargaan manusia. Setelah penghargaan, barulah dia mengembangkan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain, itu disebut dengan aktualisasi diri. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, yaitu pengembangan diri atau disebut dengan aktualisasi diri. Inilah kebutuhan tertinggi manusia. Berikutnya nomor 12. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan adalah. Di sini kata kuncinya adalah menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan adalah A. Pusat Promosi ASEAN, B. ASEAN Council of Teachers, C. Pengiriman duta dan konsulat, D. ASEAN Free Trade Area, E. C1. Kita perhatikan, yaitu kerjasama negara-negara ASEAN. Kali ini yang ditanya adalah kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia. Nah, ini yang menguntungkan bagi Indonesia, gitu ya. Bisa aja nanti di tahap ketiga bukan bagi Indonesia, tapi bagi negara lain. Contoh negara apa tadi? Filipina, Singapura, Malaysia, gitu ya. Begitu. Kita perhatikan. Maka yaitu kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan adalah disebut dengan ASEAN Council of Teachers, adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Itu disebut perkumpulan disebut dengan ACT, ya, ACT atau ASEAN Council of Teachers. Berarti jawabannya yang betul adalah yang B. Tadi karena di sini ada bidang pendidikan, maka larinya ke teacher, ke guru gitu ya. Oke, berikutnya 12. Nah, untuk 12 ini soal matematika, namun masih kategori dasar. Nomor 13, 6 kali 3x tambah 2 ditambah 4 sama dengan 4x tambah 2. Berapakah nilai x yang memenuhi persamaan di atas? Nah, kita perhatikan. Ruas sebelah kirinya adalah 6 kali 3x tambah 2 ditambah 4. Sedangkan ruas sebelah kanannya adalah 4x tambah 2. Kita perhatikan pembahasan. Nanti akan kita gali supaya lebih mudah. Di sini tadi soalnya seperti ini. Ruas sebelah kirinya adalah 6 kali 3x tambah 2. Ya, tambah 4. Dengan ruas kanannya adalah 4x tambah 2. Ini kita sebut ruas kiri, ini kita sebut ruas kanan. Oke, setelah itu 6 ini kita kalikan dengan bilangan di dalam kurung, yaitu 6 kali 3x. Dapatlah di sini yaitu 18x. Setelah itu 6 kita kalikan dengan 2, dapatlah 12. Tinggal 4 ini kita turunkan, tambah 4. Sama dengan 4x tambah 2. Setelah itu kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu, yaitu kita selesaikan ruas sebelah kiri. Luas sebelah kiri 18x kita turunkan, ya. 12 tambah 4 adalah 16, sama dengan 4x tambah 2. Ini ruas sebelah kanan tetap, ya, ruas sebelah kanan masih tetap seperti itu. Setelah itu 6x dikurang 4x. Mengapa dikurang 4x? Kita satukan bilangan yang memiliki variabel yang sama. Kebetulan pada soal ini memiliki variabel sama adalah x sama x. 18x sama 4x. 4x ini kan ruas sebelah kanan. Kita satukan, kita gabungkan dengan ruas sebelah kiri, menjadilah berubah tanda, yaitu 18x kita turunkan dikurang, kan ini positif nih, ya, karena dia pindah ruas sebelah kiri menjadi negatif, atau 18x kurang 4x sama dengan ini 16 ini positif, ya, kita pindah ruas sebelah kanan menjadi negatif, min 16 tambah 2. 18x kurang 4x sama dengan 14x, ya, 18x kurang 4x sama dengan 14x. Sedangkan min 16 tambah 2 yaitu sama dengan min 14. Maka x sama dengan yaitu min 14 per 14. X sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang B, X sama dengan 1. Ini masih dasar ini ya. Berikutnya nomor 14. Pembukaan Undang-Undang 1945, sekali lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia adalah pada alinea
Perhatikan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia adalah pada alinea. Kita perhatikan pada alinea tersebut. Alinea pertama, kita bahas pertama ya. Alinea pertama itu mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Ini bunyi alinea pertama. Mengungkapkan pernyataan subjektifnya, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Ini dari dalil objektif dan subjektif pada alinea pertama. Sedangkan pada alinea kedua, yaitu mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, dan menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Ini pada alinea kedua. Untuk alinea ketiga, yaitu memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan, menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, yaitu menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, dan menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar filsafat Pancasila. Kali ini yang ditanya pada alinea kedua, yaitu pada dasarnya pada alinea kedua ini yaitu mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Karena soalnya yang memuat cita-cita bangsa Indonesia, maka terdapatlah pada alinea kedua. Jawabannya B. Jadi kita harus memahami alinea pertama, 2, 3, dan 4. Pada kali ini yang ditanya pada alinea kedua. Bisa saja tahap ketiga nanti di alinea keempat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Pada soal nomor 15, makna dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Ini kan tadi soal 14 dia ditanya pada alinea kedua, sekarang pada alinea ketiga. A. Pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berarti ada kata penjajahan. Ini bukan merupakan pada alinea ketiga tadi ya. 4. Membuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tadi ini alinea kedua. Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, alinea ketiga. D. Tujuan negara Indonesia, alinea keempat. E. Sistem pemerintahan negara, alinea keempat. Berarti kita perhatikan. Nah, di sini kita bahas kembali ya supaya lebih paham tadi. Alinea pertama itu yaitu mengungkapkan tentang penjajahan. Inilah kata kunci seperti itu. Ya. Alinea pertama yaitu mengungkapkan pada penjajahan dan aspirasi. Itu alinea pertama. Alinea kedua yaitu cita-cita nasional dan ketajaman penilaian. Ini alinea kedua. Untuk alinea ketiga yaitu spiritual, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan alinea keempat yaitu prinsip dasar ya negara Indonesia sekaligus tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Berarti jawabannya adalah untuk alinea ketiga tadi spiritual ya. Berarti kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti spiritual seperti itu. Berarti jawabannya adalah untuk 15 adalah berarti yang jawabannya adalah yang C. Oke ya, ini kita perhatikan. Jawaban C ya. Cukup jelas alinea yang ketiga. Oke, terima kasih. Saran kami adalah setiap soal yang kami tayangkan di sini ini adalah soal asli FR tahap 1 dan tahap kedua. Jadi kita gabungkan soal tahap 1 dan tahap kedua untuk menghadapi tahap ketiga ya. Pedomannya adalah soal-soal seperti ini. Tinggal Bapak Ibu pandai mengembangkan. Contoh tadi ini seperti ini. Kali ini yang ditanya tadi adalah alinea ketiga, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau motivasi spiritual. Bisa saja di tahap ketiga nanti yaitu tujuan dan prinsip untuk mencapai nasional itu pada alinea keberapa? Maka pada alinea keempat. Jadi masing-masing alinea ini dipahami.
Yang pertama adalah pahami isi kandungan yang tertera di dalam butir-butir silah tadi, ya, dari lambang, terus dari makna, terus yang berikutnya dari undang-undang alinea 1, 2, 3, 4, nilai yang terkandung apa, negara-negara ASEAN gitu ya. Oke. Jadi akan kita lanjutkan yaitu FR kedua. Ini kan FR yang pertama ya. Kita anggap ini bagian pertama. Kita lanjutkan besok yaitu pada bagian yang kedua. Jadi sekali lagi supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan pembahasan soal-soal yang begitu valid, ini silakan tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya atau notifikasi lonceng supaya Bapak Ibu yaitu mendapatkan notifikasi orang pertama kali mengetahui pembahasan soal-soal berikutnya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.